Shalom Bapak Kakak dan teman-teman semua. Shalom, Shalom. Shalom Kak Yeti. Shalom. Ya mungkin teman-teman yang belum menyalakan kameranya, kalau misalnya berkenan bisa menyalakan kameranya. Sebentar kita akan memulai ibadah PO kita pada hari ini. Untuk itu, aku mau mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kakak dan teman-teman, begitu juga kepada Kak Yeti, selaku pembicara di Persekutuan Umum pada hari ini. Selamat datang di Persekutuan Umum Topikal FKM KFP pada 4 Juni 2021 dengan tema Guard Your Mind yang diambil dari Filipi 4 ayat 8-9 yang berbunyi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kami pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sebelum kita mulai ibadah kita, aku mempersilahkan teman-teman semua mengambil waktu teduhnya masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat dan karunia Bapa, sehingga Engkau masih memberkati kami Bapa, sampai pada saat ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Begitu juga Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami Bapa untuk dapat mengikuti ibadah persekutuan umum kami pada hari ini Tuhan, walaupun melalui Zoom meeting. Kiranya Bapa, ibadah persekutuan ini dapat berjalan dengan baik Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu Tuhan kepada Kak Octavia yang akan membawakan sharing Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, apapun yang ia sampaikan Bapak seturut dengan apa yang ingin Kau sampaikan juga Tuhan, kiranya Bapak firman yang akan kami dengar nanti Tuhan dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Kiranya Engkau juga berkati kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi, sehingga dapat mengikuti persekutuan ini Tuhan, dengan hati yang terbuka Bapak, dengan hati yang mau menerima setiap perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, haleluya, amin. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, apa kabar teman-teman semua? Gimana kabarnya? Mungkin kalau aku tanya gimana kabarnya bisa dijawab, luar biasa, Yesus sudah dahsyat, yes, 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 gitu ya. Apa kabar teman-teman semua? Luar biasa. Yesus dahsyat. dahsyat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan lah ya. Oke, karena aku lihat teman-teman masih luar biasa dan masih semangat, kita mau angkat satu lagu pujian, kita mau berkata kalau Tuhanlah perlindungan kita dan gunung batu kita. Untuk itu kita mau nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 440 yang berjudul Di Badai Topan Dunia.
perlindunganmu, kendali di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Oke, puji Tuhan. Sebentar kita akan masuk ke dalam sesi pengakuan dosa. Kita mau datang kepada Tuhan, untuk itu mari kita rendahkan hati. Kita meminta Tuhan untuk memiliki hati kita, tapi sebelum itu kita mau angkat satu lagu pujian yang berjudul Apa Adanya.
padaku semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu. Dengan sikap berdoa, aku mengajak Allah untuk bekerjasama. Mari kita renungkan apa aja yang udah kita lakuin sehingga kita menyakiti Tuhan secara sadar ataupun tidak. Kita selalu merasa benar atas tindakan dan keputusan yang kita lakukan. Kita juga tidak sadar, mungkin sehari ini, seminggu, sebulan, atau bahkan beberapa bulan yang lalu, kita justru semakin jauh dari Tuhan. Dan seringkali kita berusaha menutupi segala dosa dan kelanggaran yang kita lakukan di hadapan teman-teman, keluarga, kerabat, atau bahkan di hadapan Tuhan. Mari kita ingat bahwa setiap kali kita berdoa dan berterima kasih, dan bahkan terakhir kali kita datang ke dalam hadirat Tuhan dan berkata, mungkin kalau nggak ada Tuhan kita hancur dan yang kau lihat padaku semuanya ku berikan kepadamu, mari kita rendahkan hati kita untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita dan terbuka kepada Tuhan. Dan untuk itu teman-teman, aku persilakan mengambil waktu doa pribadinya. yang kau minta bukan sempurna, yang kau rindukan ku tanpa pura-pura, ku tanggalkan pembelaanku, ku lepaskan setiap topengku ketika ku datang apa adanya, kan ku lihatkan apa adanya, di sanalah ku terima anugerah, aku diterima, ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat padaku semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu, apa adanya hatiku milikmu, apa adanya hatiku milikmu. Sebentar kita akan mendengarkan sharing firman yang akan dibawakan oleh Kaiti. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau kembali atas satu lagu pujian yang berkata, kami memerlukan Engkau Tuhan melalui firman yang kami dengar.
sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami tak bisa Mengakhiri waktu bersama kita. Suara saya kedengeran adik-adik? Terdengar, Kak. Kedengeran, Kak. Jelas? Terdengar Jelas? jelas. Jelas ya. Soalnya tadi saya dengar Fani Jelas, Kak. suaranya kecil sekali sebenarnya ke sini gitu. Tapi mudah-mudahan suara saya terdengar di situ ya. Oke, sebelum kita masuk ke sharing firman, kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mau nyatakan bahwa kami perlu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Tak satu detik pun Tuhan, bahwa kami bisa berjalan dengan kaki kami sendiri. Kami tidak dapat berjalan di luar Tuhan. Tapi kami harus terus-menerus Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Dan malam hari ini kami ingin diperbaharui dengan pikiran dari Kristus yang boleh menjagai setiap hati kami, sehingga pikiran kami juga boleh menjadi berkat buat banyak orang pun, terlebih juga bagi diri kami sendiri. Berkati Tuhan, sharing firman malam hari ini, hamba berbicara, biarlah juga Engkau yang boleh memberkati, sehingga apa yang disampaikan juga apa yang Engkau perkenankan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jelas banget ya suaranya ya, kalau nggak jelas nanti aku terpaksa deketin. Jelas ya? Oke. Jelas, Kak. Oke. Karena ini pertama kalinya saya berbicara di sharing firman di FKMK untuk kalau nggak salah udah lama banget gitu ya. Baru kali ini udah berapa tahun gitu. Saya perkenalkan diri dulu ya, katanya tak kenal maka tak sayang. Nanti teman-teman ketemu saya di pasar atau di mall atau di mana-mana gitu. Supaya teman-teman juga
tahu gitu. Kalau mau kasih apa sesuatu di mall gitu kan, bagi-bagi kue kan, jadi kalau kenal kan bisa dibagi juga gitu ya. Jadi nama saya Yeti Octavia. Sebenarnya saya jarang tuh kalau di mana-mana dipakai nama lengkap Yeti Octavia. Biasanya Yeti Togatorok karena marga saya selalu mengikuti saya kemana-mana gitu. Jadi Yeti Togatorok biasanya seperti itu. Umur saya mau 42 tahun ini. Sudah tua sekali, berarti berapa jarak umur kita? 22 tahun, 23 tahun, jauh sekali ya. Jadi sudah tua, saya anak 3, yang paling besar sudah mau kelas 2 SMP, yang nomor 2 sudah mau kelas 5 SD tahun ini, dan yang terakhir baru baby 10 bulan. Jadi baru dikaruniai baby. Itu sebabnya di pamflet kalian itu, di poster kalian itu, foto saya masih gendut sekali itu. Itu waktu itu saya 94,5 kg pasca melahirkan. Itu 94,5 kg. Saya senang foto itu dipajang karena saya suka sekali dengan melihat tubuh saya yang gendut itu, sehingga saya termotivasi gitu untuk berolahraga gitu. Saya lihat di sini jumlah partisipan ada 35 orang. Sebenarnya berapa, Fani, jumlah anggota FKM KFT yang biasanya rutin mengikuti persekutuan umum? Persekutuan online ini biasanya sih Kak 30 sampai 40-an sih Kak yang mengikuti. Cuma emang jangkauannya seluruh. Kalau online, tapi kalau offline, kalau biasanya di kampus gitu, satu kali persekutuan ada berapa orang bisa ikut? Kurang lebih segitu juga Kak. Cuma emang jangkauan kita semuanya sih Kak. Oh gitu, oke ya. Oke. Kalau gitu kita memang beda fakultas. Saya alumni dari Fakultas Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, udah lama banget ya kan. Kemudian saya ambil magister juga di situ. Saya ambil magister lagi di luar Unila juga. Jadi saya kerja di industri, dan suami saya background-nya teknik, tapi S2-nya ambil magister ministry atau teologi. Jadi sekarang lebih banyak untuk wirausaha, tapi juga melayani di kampus ITERA, ya, kampus ITERA. Nah, teman-teman, malam hari ini saya dikasih tema topikal berjudul Guard Your Mind, ya, atau kita diminta untuk menjaga pikiran kita. Nah, kenapa tema ini begitu penting untuk diangkat? Saya bersyukur teman-teman dari FKM KFT mau mengangkat tema ini karena saya cukup prihatin melihat apa yang terjadi di dalam pola pikir anak-anak muda sekarang ini, ya, anak-anak muda. Bagaimana kita meluruskan ini supaya kalian walaupun muda itu memang punya pikiran yang lebih dewasa, lebih bijaksana. Ini pikiran ini bukan sesuatu yang kecil karena dia merupakan sentral kita, ya, dari hati kepada pikiran kepada tindakan. Nah, itu merupakan sentral dari kita gitu, dari tindakan kita, ya, yang akan membentuk juga karakter, membentuk juga kebiasaan-kebiasaan. Itu mulainya dari pikiran. Jadi betapa pentingnya pikiran ini untuk mampu di-manage dengan baik, dikelola dengan baik. Nats kita di malam hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Kalau teman-teman bawa Alkitab boleh dibuka gitu ya. Dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pikiran ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan teman-teman semua. Kalau kita menyelidiki Alkitab, di sana banyak sekali berbicara masalah pikiran, soal pikiran. Salah satu contohnya Amsal 23 ayat 7. Di situ dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia.
Kalau di dalam Alkitab berbahasa Inggris itu lebih jelas lagi ya. Dinyatakan seperti ini. For as he thinketh in his heart, so is he. Artinya, kita ini adalah apa yang kita pikirkan ternyata. Ya. Jadi kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi kalau banyak motivator mengatakan seperti itu, kamu tuh apa yang kamu pikirkan, itu benar gitu kan. Ternyata firman Tuhan juga bilang begitu di Amsal. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Bayangkan kalau kamu adalah apa yang kamu pikirkan, berarti kalau isi pikiran kamu itu semuanya hal-hal negatif, siapa kamu? Orang toksik, ya, orang yang negatif juga. Bayangkan kalau orang toksik, orang negatif masuk ke komunitas, ya, masuk kemana-mana, dia akan menjadi seorang rusak atau destroyer. Kalau di dalam ilmu psikologi itu ada 4 kuadran, sudut teratasnya itu ada yang namanya, sudut yang paling kiri itu ada yang namanya destroyer. Kalau kita rekrut karyawan, ini nggak kita ambil. Orang-orang yang punya tipikal destroyer seperti ini kita nggak ambil. Ya. Nah, bayangkan kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau pikiran kamu isi dengan hal-hal negatif, maka kamu akan menjadi orang yang toksik, sangat toksik, orang yang menjadi negatif, dan akan menjadi perusak di tengah-tengah komunitas. Ya, itu kalau masuk komunitas. Untuk diri sendiri pun bisa menjadi toksik. Buktinya apa? Berapa banyak dari mahasiswa-mahasiswa hari ini putus asa dengan yang namanya tugas akhir, putus asa dengan yang namanya skripsi. Ada beberapa contoh kasus stres ya, jadi stressful, betul-betul stres gitu, sehingga mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Ya, jadi amat sangat berbahaya kalau pikiran kita itu didrive oleh segala sesuatu yang negatif. Maka itu akan menjadi toksik baik bagi komunal atau komunitas, juga bagi diri sendiri. Ya, firman Tuhan hari ini mengatakan kita adalah apa yang kita pikirkan. Ini juga ditegaskan di Ayub 3 ayat 25. Ayub di situ mengatakan apa? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi kalau kita terbiasa menjadi orang yang penakut, menjadi orang yang cemas gitu, ya kan? Itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita merasa hidup kita itu menakutkan gitu. Kita merasa hidup kita begitu mencemaskan dan mengkhawatirkan. Saya beberapa kali kalau ketemu mahasiswa, saya kebetulan memimpin kelompok kecil di ITERA, juga di Unila ya. Kalau di Unila saya memimpin di Fakultas Pertanian, ada 2 kelompok, di ITERA saya ada sekitar 5 kelompok, itu 7 kelompok. Nah, kebanyakan kalau misalnya kita lagi sharing, itu ternyata mahasiswa banyak sekali hidup di dalam kekhawatiran dan kecemasan. Iya apa ya? Ya kan? Kekhawatiran dan kecemasan. Kenapa? Kalau saya tanya begitu, saya jawab, saya bingung Kak, nanti setelah lulus saya mau kerja di mana ya? Bagaimana masa depan saya ya? Nanti saya jadi apa ya? Itu ternyata sudah menjadi beban sejak masa kuliah. Ternyata beban itu bukan hanya praktikum, tugas praktikum, ujian, kemudian tugas akhir dan lain sebagainya, tetapi ternyata beban pikiran yang belum sebegitu besar untuk harus dipikirkan, udah dipikirkan gitu semester awal. Nanti saya jadi apa ya Kak? Saya kerja di mana ya Kak? Saya sukses nggak ya Kak? Betapa pikiran ini ternyata menguasai anak-anak muda hari ini. Sangat menguasai. Sehingga hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran, hidupnya nggak happy. Kunci hidup happy ya, kita harus men-setting, membuat pengaturan di pikiran kita, itu pengaturan kepada pikiran-pikiran yang positif. Sehingga hidup kita itu indah, bisa kita nikmati. Ya, kalau handphone kita punya pengaturan, maka di kita juga, di otak kita ini punya pengaturan juga. Jadi kita harus set itu kepada pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif. Kalau firman Tuhan hari ini bilangnya apa? Katanya kita hanya boleh memikirkan nih semua yang benar. Nah, yang benar berarti yang salah enggak, ya kan? Semua yang mulia, bayangkan. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang sedap didengar. Berarti kalau nggak sedap didengar, termasuk kalau anak-anak sekarang bilang gibah, itu nggak usah berarti, ya kan? Benar ya? Ya kan?
Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita ternyata hanya boleh memikirkan hal-hal yang baik-baik saja loh, hal-hal yang benar-benar saja loh, hal-hal yang mulia saja loh. Lalu kenapa ketika firman Tuhan mengatakan itu, kita masih sering kali terjebak di dalam pikiran-pikiran yang toksik, ya, pikiran-pikiran yang tidak layak konsumsi, pikiran-pikiran yang harusnya dibuang, ya kan? Nah, ayat bacaan kita hari ini harus menjadi perhatian utama buat anak-anak muda, buat saya juga. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk memikirkan segala sesuatu yang baik dan benar, yang manis, yang mulia, yang suci. Hanya boleh pikir-pikir itu. Ya, yang lain itu boleh diignore. Jadi ini adalah sebuah anjuran yang penting karena pikiran kita mendasari segala tindakan kita. Pikiran kita mendrive tindakan kita. Jadi kalau kita memasukkan hal-hal yang jelek, maka tindakan kita sudah pasti jelek juga. Perhatikanlah ketika Paulus menulis ini, dia sebenarnya dalam keadaan tidak sedang baik-baik saja. Dia menuliskan ini dalam kondisi terpenjara, ada di dalam penjara. Ada banyak alasan sebetulnya Paulus untuk kecewa dengan Tuhan. Dia sudah melayani Tuhan, tapi masuk juga di penjara gitu ya. Didera sedemikian rupa gitu oleh kondisi dan situasi. Dia harusnya kalau tidak mendasari pikirannya kepada pikiran Kristus, pikiran yang mulia, pikiran yang baik, dia akan mudah kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan di situ? Dia justru menulis surat kepada jemaat di Filipi untuk berpikir sebaliknya, ya, berpikir sebaliknya, dalam kondisi buruk tapi berpikirnya baik. Nah, bisakah kita berpikiran baik pada kondisi buruk? Coba teman-teman kalau di kampus apa sih yang sering masalah yang sering terjadi di teman-teman di kalangan anak-anak mahasiswa gitu kan? Di mana seringkali itu mematahkan semangat kita. Coba sharing deh 1-2 orang. Boleh ya, boleh sharing apa yang seringkali membuat kita akhirnya berpikir jelek gitu, nggak bisa sama sekali berpikir positif karena kondisi. Boleh mungkin 1-2 orang sharing? Aku pengen tahu deh. Siapa yang mau berani sharing? Ini jangan sampai nanti bapak mama di rumah atau di kampung sana nggak tahu apa yang ada dalam pikiran kalian, nggak tahu kondisi kalian, tiba-tiba nggak lulus aja, tiba-tiba di kosan udah sekarat gitu ya, jangan ya. Gitu. Jadi kalau ada dari kita masih punya pikiran, memasukkan pikiran-pikiran toksik seperti itu, boleh di-sharing hari ini, supaya kita bisa sama-sama mengingatkan, menguatkan, gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena anak-anak muda sekarang ini beda sama anak-anak muda zaman saya dulu, gitu, zamanku dulu, gitu, yang kayaknya sekarang tuh, anak-anak muda sekarang tuh lebih menyukai hal-hal yang instan, gitu. Tidak menyukai proses. Banyak tidak menyukai proses. Sehingga kalau prosesnya lama, prosesnya sulit, itu lebih mudah stres atau depresi. Iya Pak Iya sih? Ya Pak Iya? Iya Kak. Iya ya. Padahal semuanya dicukupkan gitu. Kalau saya dulu, saya mesti cerita dikit ya. Saya kuliah, bapak saya itu nggak mampu ya. Bapak saya nggak mampu, orang tua saya nggak mampu. Karena orang tua saya sudah pensiun pada waktu saya masih kuliah. Untuk jajan di kampus aja nggak punya duit. Jadi kalau lihat orang makan mie ayam tuh saya nggak punya uang untuk makan mie ayam, boro-boro gitu ya. Bisa sampai kampus aja saya bersyukur. Ya. Kemudian situasinya betul-betul sangat apa ya? Sangat memprihatinkan sebetulnya. Orang tua saya sangat sederhana sementara saya masih kuliah, adik-adik saya masih kuliah juga. Tapi ternyata proses itu Tuhan pakai untuk membentuk saya sedemikian rupa gitu ya. Saya nggak benci prosesnya, saya mencintai prosesnya karena saya hari ini ada dari proses saya yang dulu. Gitu ya. Lebih mudah untuk menghargai hidup,
lebih mudah untuk menghargai proses gitu. Nah, ini yang aku banyak masuk ke kampus-kampus gitu, banyak melihat ini sudah berbeda eranya. Jadi sekarang anak-anak muda lebih menyukai hal-hal yang instan, nggak menyukai proses, pengennya cepet kayak jalan tol. Sementara kalian nggak akan temukan itu di dunia nyata. Kalian nanti, even kalian sudah lulus, masuk dunia kerja, wow, itu harus lebih ini lagi. Ya, harus lebih tough lagi. Jadi, sukai prosesnya, meskipun prosesnya sulit. Masukkan pikiran-pikiran positif, ya kan, bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi hari ini padamu, itu akan membentukmu di masa depan. Ya, kira-kira begitu ya. Aku lanjut ya, karena nggak ada yang mau sharing, tapi kurang lebih seperti itu ya. Jadi, bagaimana hari-hari ini generasi muda lebih menyukai produk-produk instan, hal-hal yang instan, dan nggak menyukai proses. Apalagi proses yang panjang dan amat sulit. Tapi itu jangan sampai kalian pakai nanti ketika cari teman hidup ya. Nggak dilihat-lihat dulu, karena pengen instan gitu kan, cepet-cepet aja. Sudah ditanya-tanya mama soalnya kapan kawin. Nggak boleh ya. Ya, jangan mau proses-proses instan gitu, ya kan? Nggak boleh itu, soalnya untuk seumur hidup. Nah, kenapa tema guard your mind ini menjadi penting? Karena kalau kita nggak menjaga pikiran kita, dampaknya besar. Dampaknya amat sangat kritikal sekali. Ya, yang pertama, kalau kita nggak jaga pikiran kita, maka kita akan menghasilkan produk yang namanya pikiran sia-sia. Coba satu orang boleh baca Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17 boleh dibaca salah satu cowok, nanti gantian cewek boleh, cowok dulu ya. Saya mau dengar suaranya pria-pria tampan di FKM KFD ini. Dari Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Haga. Haga? Oke, terima kasih Haga. Kamu teknik apa, Haga? Teknik geofisika, Kak. Oke, geofisika luar biasa. Efesus 4 ayat 17 mengatakan, jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dampak berat ya, buruk dan sangat kritikal saat kita tidak menjaga pikiran kita. Yang pertama adalah kita menghasilkan pikiran yang sia-sia. Ternyata di Efesus 4 ayat 17 tadi, pikiran yang sia-sia dihasilkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tolong digarisbawahi. Berarti kalau orang mengenal Allah, seharusnya tidak akan pernah menghasilkan pikiran yang sia-sia. Betul apa betul? Kenapa orang mengenal Allah, ya kan? Katanya sudah hidup di dalam Allah, tapi pikirannya masih ke pornografi terus. Itu pikiran yang sia-sia. Coba teliti lebih lanjut, berarti kamu mungkin belum hidup di dalam Allah dan belum mengenal Allah. Karena firman Tuhan tadi bilang, janganlah hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi kalau kita tidak menjaga pikiran kita dengan pengenalan akan Allah, dengan hidup di dalam Allah, maka yang kita hasilkan adalah pikiran yang sia-sia. Ya. Yang kedua apa sih gitu? Yang kedua dampak buruknya, coba yang cewek satu pengen tahu juga cewek-cewek cantik di teknik. Cewek-cewek cantik di teknik kan jarang dandan tapi penuh pesona ya. Coba kita lihat Filipi 3 ayat 19. Boleh yang sudah ketemu? Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Baik, siapa tadi? Jasmine, Kak. Jasmine? Teknik apa, Jasmine? Teknik geofisika, Kak.
Geofisika juga. Baik, kalau gitu. Di Filipi 3 ayat 19 di sini mengatakan pikiran yang tertuju kepada perkara duniawi. Ya. Jadi kalau kita nggak menjaga pikiran kita, maka produk kedua yang akan dihasilkan, tadi produk pertama adalah pikiran yang sia-sia, produk kedua adalah pikiran yang tujuannya hanya ke perkara duniawi. Ya. Duniawi terus gitu. Susah banget diajak untuk lihat perkara rohani. Susah banget untuk diajak persekutuan. Susah banget untuk diajak melayani gitu kan. Karena pikirannya tuh isinya udah pikiran yang sia-sia. Untuk apa gua melayani? Gua ketemu lu juga di pelayanan juga karakter lu juga gitu-gitu aja. Ya kan? Apain gue di pelayanan, gue ketemu orang kayak lu juga gitu kan. Pikirannya sudah pikiran-pikiran negatif sehingga melihat orang lain jelek, melihat orang lain punya value yang rendah. Dia nggak mau ikut komunitas itu. Sulit sekali mengarahkan orang-orang yang sudah memang menghasilkan pikirannya sia-sia itu, produk itu digenggam erat sama dia, mengarahkan dia kepada perkara duniawi, ke perkara rohani itu amat sulit. Karena sudah ke situ, perkara duniawi aja, ya itu sulit sekali. Nah sekarang dua produk tadi bisa nggak sih kita hindari untuk tidak terjadi di dalam kehidupan kita, terutama kita loh orang percaya ya. Seharusnya orang percaya, orang yang sudah hidup di dalam Kristus, seharusnya tidak menghasilkan dua produk tadi ya, seharusnya. Bukan itu yang kita hasilkan. Tapi oke lah ya, kita menganggap kita semua mungkin belum betul-betul hidup di dalam Kristus. Jadi kita mau lihat ya, bisa enggak dua produk tadi kita atasi, kita tanggulangi atau kita hindari? Bisa. Ya, setidaknya ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu menjadi manusia baru. Manusia baru. Kita buka di Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Efesus 4 ayat 23 sampai 24, ada anak teknik sipil nggak? Ada anak teknik sipil nggak? Ada, Kak. Ada. Bisa tolong dibaca? Filipi 4 ayat berapa, Kak? Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Oh, Efesus 4. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Nah. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Baik, terima kasih. Siapa tadi namanya? Edo, Kak. Edo ya? Iya. Oke, Edo. Terima kasih ya, Edo. Ya, Kak. Menjadi manusia baru itu harus langkah pertama yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa dibaharui di dalam roh dan pikiran, kenakanlah manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pertanyaan saya ini sangat penting sekali, sangat krusial sekali. Apakah dari 35 orang yang hadir sebagai partisipan, 33 ya yang hadir, kemana yang 2 orang lagi? 33 orang yang hadir malam hari ini sebagai partisipan. Pertanyaan saya yang sangat krusial sekali, selama kalian menjadi orang Kristen sampai hari ini, apakah kalian semua sudah lahir baru? Sudah, Pak. Sudah? Yang lainnya gimana? Fani, menurut Fani dari 33 orang kan kamu yang ada di persekutuan kan? Iya, Kak. Iya, Kak. Sudah ya. Saya nggak tanya kalau itu Kristen KTP atau lahir dari Kristen warisan gitu ya, karena saya juga warisan dari bapak mama saya ya. Saya asli orang HKBP gitu kan, lahir dari bapak mama saya yang asli juga orang Protestan dari HKBP, pengikut Martin Luther gitu ya. Kemudian saya sekarang bergereja di HKI setelah menikah. Tapi bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya adalah, apakah kalian semua
sudah secara pribadi menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Pribadi, ya. Karena langkah pertama yang harus kita lakukan ini, menjadi manusia baru ini adalah orang-orang diperuntukkan bagi orang-orang yang telah lahir. Ya, penting sekali lahir baru, ya, karena kalau kita hanya menerima warisan dari orang tua, warisan dari nenek moyang, kayaknya nggak afdol gitu ya. Sama kayak kita menerima warisan harta benda dari orang tua misalnya. Bukan dari usaha kita, bukan dari effort kita gitu ya. Rasanya kok nggak enak, kurang afdol. Tapi kalau itu dari hasil kita kayaknya rasa puasnya demikian. Jadi pengenalan kita akan Kristus secara pribadi rasanya sangat amat puas dibandingkan kita hanya menyadari bahwa kita tercatat di dalam akte lahir sebagai orang Kristen. Atau sekarang tercatat di dalam KTP sebagai orang Kristen. Nah, kalau kita sudah lahir baru, maka kenakanlah manusia baru supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran. Sehingga pikiran sia-sia tadi nggak akan pernah masuk. Pikiran yang tertuju kepada perkara-perkara duniawi itu juga tidak akan pernah masuk. Kak, kok nggak boleh sih berpikir soal duniawi? Kan kita masih hidup di dunia, gitu ya. Maksudnya apa ini, gitu kan? Jadi ini bicara soal skala prioritas, bagian terbesar di dalam pikiranmu, itu siapa yang mengisi? Ya, siapa yang mengisi? Kristuskah atau duniakah? Saya bicara seperti itu ya. Jadi kalau Kristus yang mengisi posisi yang prosentase besar di dalam pikiran kita, maka tindakan kita juga akan menjadi tindakan yang serupa dengan Kristus. Ya. What would Jesus do? Kita akan melakukan apa yang Kristus lakukan. Kita akan berpikir apa yang Kristus pikirkan. Oke. Yang kedua, bagaimana sih caranya kita bisa menjaga pikiran-pikiran kita agar tidak lari kepada pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran duniawi. Yang kedua, mintalah untuk dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Ya. Filipi 4 ayat 7. Ada teknik kimia di sini? Ada, Kak. Coba, boleh? Silahkan, teknik kimia. Filipi 4 ayat 7, Dek. Iya, Kak. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya. Tadi siapa yang ngomong? Rafidim Septian Pasaribu, Kak. Siapa? Rafidim Septian Pasaribu. Bentar ya, Dek. Saya baca dulu biar kenal ya. Iya, Kak. Siapa ini namanya? Rafidim. Siapa namanya? Rafidim Septian Pasaribu, Kak. Oke, Pasaribu. Ada klan Pasaribu di sini. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Mintalah damai sejahtera kepada Allah. Saya kalau udah mulai pikirannya agak melenceng-melenceng, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, karuniakanlah damai sejahtera kepadaku, Tuhan, sehingga aku bisa ya mengarahkan pikiranku kepada pikiran. Gitu. Itu kalau saya udah mau melenceng-melenceng itu udah rasa-rasa kayaknya korslet gitu, namanya juga manusia ya. Ada rasa-rasa korslet itu, saya berdoa seperti itu, minta dikaruniakan damai sejahtera Allah. Ternyata betul, dia melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Sehingga yang tadinya kita pikir kita tidak mampu men-set ulang pikiran kita dengan oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kita bisa keluar dari pikiran kita yang sia-sia. Amin. Jadi damai sejahtera Allah
mintalah damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah itu diberikan secara berlimpah-limpah jika kita memperhatikan dan melakukan perintah Tuhan. Itu kata Yesaya 48 ayat 18. Jadi marilah kita terus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif dan tidak membiarkan berbagai hal negatif datang silih berganti atau bahkan tinggal diam di dalam pikiran kita. Jadi kita harus terus mengisi dengan damai sejahtera yang datang dari Allah karena melampaui segala akal yang mampu memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, langkah yang harus kita lakukan, nanti teman-teman mungkin bosen ya dengar ada banyak itu. Ini praktis sekali memang ya, dan harus kita lakukan. Kalau tidak kita akan terus terperangkap di dalam pikiran-pikiran kita yang sia-sia itu. Yang ketiga adalah penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Siapa di sini yang rutin saat teduh tiap hari? Pengurus dulu, nggak usah anggota, pengurus. Bagaimana kehidupan saat teduh kalian? Ada yang mau jawab? Puji Tuhan, Kak. Siapa itu yang jawab? Siapa tuh tadi tuh? Pengen denger aku. Rafidim. Oh, luar biasa. Ini Rafidim Pasar Ibu tadi ya, luar biasa kamu, Dek. Luar biasa sekali. Yang lain gimana nih? Karena begini ya, yang cenderung terjadi di persekutuan-persekutuan kampus, mohon maaf sekali ya. Kalau kalian hanya menjadikan persekutuan kampus ini aktivitas ketika kalian ada di kampus, maka keluar dari gerbang Unila itu, kalian itu bisa hilang dari komunitas Kristus. Percaya atau tidak? Ya. Jadi jangan jadikan kalian pengurus di persekutuan kampus itu aktivitas, daripada gue nggak ada kerjaan di kosan, bete gue gitu kan, itu gue ketemu teman banyak, ada pengalaman dan lain sebagainya. Kalau kalian hanya menjadikan seperti itu, jadi alumni langsung hilang. Percaya aja sama saya. Ya. Itu kenapa banyak pengurus-pengurus di persekutuan kampus tidak memperhatikan kehidupan rohaninya. Saat teduh bolong-bolong. Ayo, siapa yang ngaku? Saat teduh bolong-bolong. Saat teduh bolong-bolong, siapa? Ayo. I've been more than 20 years, ya. Aku lebih dari 20 tahun ada di kampus. Jadi, aku tahu problem-problem yang ada di persekutuan kampus. Ya, nganggep tuh biasa aja gitu loh. Aku masih bolong-bolong tuh, Kak, katanya Yesi Kristina. Terima kasih atas kejujuranmu, Dek. Luar biasa. Susah menemukan orang jujur sekarang ini. Ya kan? Nggak apa-apa gitu. Kita di sini terbuka aja gitu. Kan aku seperti kakak kalian juga gitu kan. Albert Sitinjak to everyone. Puji Tuhan masih baik, Kak. Luar biasa. Ya. Keintiman relasi kita dengan Tuhan, salah satunya melalui saat teduh yang tiap hari itu, taat dan konsisten itu, dia akan memelihara hati dan pikiranmu untuk terus berjalan bersama dengan Kristus. Kalau enggak akan pernah ada yang baik yang dihasilkan. Even itu dari sebuah persekutuan. Hati-hati loh ya. Persekutuan itu kayaknya aja kelihatannya itu infrastruktur yang rohani gitu ya. Infrastruktur ya, kalau di teknik saya bilang infrastruktur yang rohani. Tapi kalau kita tidak menjalankan itu dengan betul-betul mengandalkan Tuhan dan isi orang di dalamnya, pengurus di dalamnya, bukan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bahkan tidak punya relasi dengan yang baik dengan Tuhan, maka infrastruktur itu bukan lagi menjadi infrastruktur rohani, ya. Itu sama aja infrastruktur sekuler yang berbalutkan rohani. Hati-hati loh ya. Jadi bagi pengurus, ketua dan selanjutnya di bawah-bawah itu, ya saya nggak mau ngomongin anggota mungkin masih terus belajar. Tapi kalau pengurus itu harus tidak bisa tidak. Saat teduh kalian nggak boleh bolong-bolong. Kehidupan doa kalian pun harus terjaga. Kalau tidak, itu yang saya bilang tadi. Tujuan persekutuan kampus mencetak alumni-alumni yang takut akan Tuhan tidak akan pernah terjadi. Sekeluarnya dari gerbang Unila, Sumantri, Brojonegoro itu, kalian masuk dunia kerja, boro-boro, mau jadi alumni yang takut akan Tuhan. Ya kan? Mau jadi aparatur sipil negara, korupsi juga.
mau kerja di swasta sama gitu juga, etos kerjanya juga kagak bagus gitu ya, sama aja. Jadi untuk apa kamu ada di persekutuan kampus 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun? Oke, itu hanya intermezzo ya. Aku mengingatkan hal yang penting, jangan sampai kalian lewatkan juga. Jadi penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, ia lebih tajam dari pedang bermata dua, kata firman Tuhan itu. Jadi tameng kita itu ya, tameng kita, perisai kita adalah firman Tuhan. Bagaimana kamu bisa hidup dengan firman Tuhan kalau kamu nggak pernah membaca? Kalau saya kan sedang mengatur pola makan ya, pasca melahirkan, waktu itu bobot 94,5 kg. Besar sekali karena menyusui kan. Jadi saya mulai mengatur pola makan. Ternyata pola makan yang baik itu kan katanya yang sedikit-sedikit tapi sering makan gitu ya. Sedikit-sedikit tapi sering makan. Sering, bisa 8 kali sehari, oke, itu lebih bagus daripada kamu makan cuma sehari sekali atau 2 kali dalam porsi yang besar, ya itu nggak bagus buat tubuh kamu. Sama seperti firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan yang sekali makan dalam porsi besar, ya. Karena udah bolong-bolong selama sebulan, terus kamu besok baca 10 pasal, 20 pasal, bukan gitu ya. Kita tidak sedang menuju khatam Alkitab gitu ya. Kita tidak sedang mengejar khatam Alkitab. Walaupun harusnya kita mengusahakan untuk khatam Alkitab. Anak-anak saya yang SMP sama yang SD itu dari sejak SD, adiknya juga SD itu sudah khatam, udah selesai baca Alkitab 3 kali ya. Tapi bukan itu sasarannya, bukan itu. Pertanyaan saya begini, daripada itu nggak bagus buat kehidupan rohani kalian, itu akan bisa menyebabkan obesity ya, obesitas. Kalian nggak saat teduh 1 bulan, begitu ketemu Alkitab tuh kayak lapar banget gitu kan. Lapar banget, terus ngabisin 20 pasal gitu. Ya kan? Hei, Tuhan tuh bukan mau itu, bukan. Dia mau kamu datang tiap hari, kamu merindukan dia, kamu berbicara kepada dia, even kamu cuma baca 1 pasal, bahkan 1 ayat. Paham ya? Paham ya? Jadi bukan untuk menghabiskan pasal-pasal itu, bukan. Tetapi untuk berbicara, berelasi dengan Tuhan. Ya, itu sebabnya harusnya saat teduh kita itu nggak akan pernah bolong. Jam doa kita pun teratur. Harusnya begitu. Ya. Baik. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengganti pikiran yang negatif kepada pikiran yang positif. Ini sudah saya jelaskan di atas sesuai nats kita hari ini gitu. Jadi karena kita harus memikirkan yang baik-baik saja, yang baik-baik, yang benar, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar. Di luar itu ignore aja, nggak perlu dipikirkan. Nah, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Aku buka sesi pertanyaan juga loh ya, kalau mau silahkan gitu. Apa yang banyak terjadi di kehidupan kalian, kehidupan perkuliahan, kehidupan di kos-kosan, kehidupan relationship, misalnya dengan si dia, atau apapun lah, teman-teman bisa tanya di sini, yang terkait dengan bagaimana mengendalikan pikiran, menjaga pikiran. Silakan kalau ada, kalau nggak ada saya lanjut. Nggak ada, saya lanjut ya. Nah, anak-anak sekarang memang kurang kritikalnya nih, disuruh nanya kagak nanya gitu kan. Giliran nggak dibuka sesi nanya, kakak itu nggak buka sesi nanya, gua kan pengen nanya gitu. Anak-anak zaman sekarang nih, aduh. Teman-teman sadar nggak sih, kadang-kadang pikiran kita itu didrive oleh pikiran negatif. Misalnya gini, lo nggak akan sanggup, ini pikiran-pikiran iblis ya. Iblis tuh sengaja merusak
mengganggu pikiran kita dengan ngomong hal-hal yang negatif, ya kan? Hal-hal yang betul-betul negatif. Sementara kan harusnya kita mengafirmasi pikiran kita kepada pikiran-pikiran yang positif. Nah, seperti apa contohnya pikiran-pikiran negatif yang diprovokasi oleh iblis misalnya? Lu nggak akan pernah bisa jadi orang sukses. Terus kita merasa, iya, bukannya nggak pernah bisa jadi orang sukses. Lu gendut, lu nggak akan pernah bisa jadi kurus. Akhirnya kita makan sebanyak-banyaknya. Atau, lu nggak cantik, lu harusnya merasa insecure dengan dia. Misalnya gitu, kita langsung nggak pede. Lu kurang pinter, lu ngerjain tugas lemot banget. Ini problem nih ya, karena saya sering ketemu sama anak-anak di kampus, bilang, Kak, aku tuh kok ngerasa insecure ya, kok dia bisa pinter kayak gitu, kok aku enggak ya? Kok dia memahami sesuatu, ini anak-anak teknik ya, memahami sesuatu cepet banget, kok aku enggak ya gitu. Ini anak-anak ITERA nih banyak. Seperti itu. Jadi, kalau aku bilang, kemampuan tiap orang itu beda. Tapi apakah kamu bisa? Bisa. Jadi jangan katakan tidak bisa. Bedanya apa? Kuantitas belajar dia, yang situ, yang pinter itu, mungkin 1 kali, 2 kali, udah paham. Kita yang biasa-biasa aja ini perlu 3, 4 kali, 5 kali belajar. Tapi tetap masuk kepada result yang sama. Ya. Jadi prosesnya agak sedikit lebih lama. Jadi jangan pernah kita mau diprovokasi oleh pikiran-pikiran negatif yang mengatakan, lo nggak mampu, lo nggak akan pernah bisa ngerjain ini, lo nggak akan pernah bisa jadi orang sukses, dan lain sebagainya. Ya, karena itu akan menguras energi kita menjadi nggak pede gitu, nggak percaya diri dengan kemampuan kita sendiri. Iya, gue nggak mampu. Iya, kayaknya gue nggak bisa. Ini kan banyak terjadi ya di sekitar kita. Nah, ini Tuhan itu selalu membuka peluang atau jalan sebetulnya agar kita menapak maju. Tapi dia lebih suka untuk mengubah lebih dahulu pikiran kita, daripada mengubah keadaanmu. Dia ingin mengubah dulu pola pikir kita, mindset kita, ya kan, sebelum dia mengubah keadaanmu. Misalnya apa? Kalau dulu saya nggak terima keadaan saya, orang tua saya yang miskin gitu kan, saya nggak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Tapi mindset yang Tuhan rubah adalah, aku harus disuruh terima keadaanku, tapi harus berjuang. Gimana caranya bisa lulus kuliah dengan keadaanku seperti ini? Ya, jadi bukan serta-merta Tuhan yang mau ngasih aku uang turun dari langit, terus berubah dari kemiskinan. Ya kan, bukan itu. Tapi dia ingin merubah cara pandang saya, cara pikir saya, untuk saya menerima keadaan, tapi berjuang untuk merubah keadaan. Ya, jadi itu nggak effortless ya, benar-benar harus ada usaha dari kita. Ya, sama kalau kita bicara soal keselamatan di dalam Kristus, bicara soal anugerah. Tapi itu bukan pasif ya. Jadi orang Kristen ini yang mengajar, yang seringkali salah pengertian, orang berpikir, oh pasif aja, karena gue nerima anugerah. Bukan. Tapi ada tindakan aktif kita, yaitu kita menjawab tantangan Tuhan Yesus, panggilan Tuhan Yesus untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu aktifnya kita, itu effortnya kita. Jadi keselamatan juga nggak effortless ya. Sekalipun dia betul-betul anugerah, tapi tidak effortless. Kalau kita nggak jawab panggilan Tuhan, kita nggak jawab tantangan itu, nggak akan juga kita terima keselamatan. Ya, Tuhan datang ke kita, kita respon dia. Jadi aktif. Jadi orang Kristen jangan pasif. Termasuk juga ketika kita ada di dalam situasi yang buruk, yang seolah-olah nggak bisa berubah. Bisa, tapi rubah dulu pikiran. Tuhan ingin kita merubah dulu pikiran kita sebelum keadaan kita dirubah. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi Tuhan mau kita berubah, mengalami pembaharuan budi, ya, mengalami pembaharuan pikiran, baru keadaan kita akan diubahkan. Ayo sekarang, siapa yang ada di status quo nih sekarang nih? Siapa yang lagi ada di status quo, seolah-olah keadaannya kayaknya nggak berubah, Kak, stagnan di tempat aja gini, gitu. Siapa sekarang yang lagi ngalamin itu? Apapun lah itu, mau skripsi kayak mau apa kayak gitu.
Sampai sekarang yang lagi ada di status quo. Kayaknya nggak berubah gitu, stagnan gitu. Gue harus apa, bingung gitu. Ada nggak? Nggak ada. Luar biasa berarti. Nggak ada yang menyerah dengan tugas akhir ya. Nggak ada yang menyerah dengan skripsi. Ya aku Kak. Oke, ya si Christina boleh sharing deh. Nggak apa-apa, kita dengerin. Silahkan Yesi. Iya Kak, nggak mungkin lebih ke ngerasa ini kali Kak ya, kayak dari diri sendiri juga sih, jadi penghalangnya kayak pengen, mikirnya tuh pengen jadi orang yang produktif, pengen bisa ini, bisa itu, tapi tanpa sadar dirinya sendiri juga yang kadang tuh malas, kadang kayak nunda-nunda kayak gitu Kak. Jadi satu sisi diri sendiri juga kayak apa ya, masih nggak mau buat maju gitu Kak. Oke Yesi, terus kira-kira dengan keadaan kamu yang kayaknya tahu gitu kalau sumber masalahnya ada di kamu, tapi kamu juga males gitu melangkah maju, kira-kira keadaan kamu akan berubah nggak Yesi? Enggak Kak. Nggak ada kan? Atau kamu tunggu Tuhan yang berubah keadaan kamu? Enggak sih Kak, karena kan harus dari diri kita sendiri juga. Harus dari diri kamu sendiri, betul. Jadi kalau malam hari ini Tuhan memberikan insight yang baru kepada Yesi untuk meminta damai sejahtera dari Allah untuk menguasai pikiran kamu berubah dari pikiran kamu, terus kamu melangkah maju. Ini kaki ini jangan sampai males untuk dilangkahin gitu. Maukah Yesi menjawab tantangan itu? Mau Kak. Luar biasa. Aku kasih plus dong untuk si Yesi ya. Semangat itu, harus semangat ya. Aku nggak mau menemukan ada mahasiswa-mahasiswa yang kita nggak tahu keadaannya, dia merasa sendiri, dia merasa lagi betul-betul stuck gitu, tapi kita yang di sekelilingnya itu nggak tahu masalah dia, nggak ada yang bisa menguatkan dia. Terima kasih Yesi sharingnya. Aku yakin di luar sana ada banyak yang mengalami hal yang sama kayak kamu, berada dalam posisi yang stuck, dan udah tahu sebenarnya mau ngapain, tapi kakinya berat melangkah. Langkahkan kakinya, langkahkan kakimu. Pasti akan ada perubahan. Dari kecil, sedikit-sedikit akan perubahan itu akan luar biasa. Semangat Yesi. Siap Kak. Ada lagi nggak? Saya Kak. Siapa? Esther Kak. Esther, silahkan. Iya. Esther ini kalau nggak salah ada di Instagramku ya? Iya Kak, ya kita berteman Kak. Ya, ini Kak, kalau sekarang kan lagi sibuk ngerjain skripsi kan Kak. Tapi apa ya, ada kalanya kalau lagi banyak tekanan itu kayak tekanan pikiran, misalnya kalau kayak dari teman-teman yang udah pada kelar atau misalnya prosesnya udah lebih jauh di depanku, terus juga tekanan dari tuntutan orang tua kayak gitu, ekspektasi orang tua dan keluarga kayak gitu, apa ya, itu yang kadang bikin down dan bikin pikiran itu stuck gitu, bukannya malah ditekan, bukannya malah akunya malah makin semangat, tapi malah karena udah terlalu ditekan banget jadi bingung mau ngapain gitu Kak. Gitu sih Kak, itu sih yang paling dirasain sekarang gitu. Baik Esther, kamu punya tipikal tuh sama kayak suamiku ya, pragmatis ya. Jadi kalau makin ditekan justru makin nggak bisa gerak. Jadi memang ada beberapa tipikal, nggak sama setiap orang ketika menghadapi satu tekanan. Tapi firman Tuhan hari ini berlaku untuk semua kita Esther ya, terlepas apapun tipikal kita, tipikal kamu. Artinya, ayo bisa, yuk bisa ya. Jadi Esther jangan mudah untuk terprovokasi sama teman-teman yang udah lulus, itu menjadi tekanan. Harusnya itu menjadi motivasi. Ya, gue harus cepat juga nih lulus. Harus semangat nih. Kalau kita ngerjain skripsi, ngerjain tugas akhir itu, kalau kita malas ke kampus, malas terus akhirnya bawaannya. Benar nggak sih? Kalau kita malas ngetik, terus malas loh. Malasnya itu ikut. Itu kenapa orang banyak jadi mahasiswa abadi, skripsinya nggak kelar-kelar, bukan karena dia nggak pinter loh. Bukan karena dia nggak mau. Tapi karena udah males ngetik, tangannya udah males gitu, malesnya itu berkelanjutan. Itu lemahnya skripsi ya. Itu lemahnya skripsi, tugas akhir, tesis itu begitu gitu. Jadi kalau nggak kita cambuk diri kita sendiri untuk bilang, harus segera selesain, nggak akan pernah terjadi Esther.
Karena jadi kalau yang cepat lulus itu jadi motivasi Esther, bahwa aku juga harus cepat lulus. Kemudian kalau misalnya kita punya tekanan dari orang tua, kita bisa kasih pengertian juga, Pak, aku sedang usahakan. Karena proses tiap-tiap orang itu beda. Ya kan, kondisi dosen-dosen, pembimbing dosen ininya juga beda. Jadi kadang-kadang orang tua kita kan nggak ngerti, nggak paham. Dan jangan lupa juga ya, bahwa lulus cepat nggak berarti juga suksesnya lebih cepat gitu ya, enggak juga. Atau lulus cepat dapat kerja lebih cepat, enggak juga. Ya, tidak, itu tuh bukan enggak berbanding lurus sama sekali sih itu, gitu ya. Tapi kita wajib untuk mengusahakan yang terbaik yang bisa kita lakukan, kita upayakan. Ya, Sister. Pokoknya kalau udah mulai malas, Tuhan beri aku semangat gitu. Beri aku kerajinan supaya semangatku ini nggak kendor. Aku harus jalan ke kampus. Mau itu dosennya nggak ada, mau itu dicoret-coret lagi dosennya, mau itu disuruh ngulang atau apapun, tapi ini aku harus ke kampus. Aku harus cari literatur, aku harus ngetik lagi, nah, semacam itu. Pokoknya kita sendiri yang membuat mencambuk diri kita supaya kita semangat. Kalau udah mulai tugas akhir, udah mulai skripsi, dan kebanyakan nongkrong di kosan ya, apapun yang mau ke kampus, kalian juga cuma ke perpustakaan atau apapun, harus cuma ngobrol sama temen tuh bagusan ke kampus, sering-sering ke kampus. Kalau udah di rumah udah baper, mager. Ya, termasuk juga jari-jari kita juga yang akan mager untuk mengetik dan lain sebagainya. Ya, semangat Esther. Iya Kak, makasih Kak. Ya, ini gunanya juga sebenarnya teman-teman di persekutuan untuk saling menopang. Tuh kata Fani, semangat Kak Esther. Oke. Pokoknya bisa ya, yuk bisa gitu. Oke. Kalau gitu. Bicara masalah pikiran, kenapa kita harus mengatur pikiran kita sedemikian rupa? Amsal 4 ayat 23 mengatakan, hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiran. Ya, hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiran. Jadi kalau kayak tadi kasusnya Esther, misalnya gitu, ya tadi siapa, Yesi. Kasus-kasus seperti itu. Hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiran. Jadi kalau pikiran-pikirannya kita setting, aku harus cepat lulus, aku harus belajar, harus aku ngetik, aku harus ke perpus, nah, seperti itu. Jadi hidup kita itu dibentuk oleh pikiran kita. Jangan sampai pikiran-pikiran kita yang malas itu membentuk kita jadi orang pemalas juga. Ya. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts, katanya. Jadi hidup kamu itu dibentuk oleh pikiran-pikiran kamu. Itu sebabnya banyak orang lulus cum laude ya, semasa kuliah, tapi jadi pengangguran banyak banget. Jadi orang gagal banyak banget itu. Kenapa? Karena pikiran-pikiran dia itu nggak di drive untuk meraih sesuatu yang bagus gitu, yang lebih bagus gitu loh. Jadi dia banyak cenderung hidup di dalam kemalasan-kemalasan atau kebuntuan-kebuntuan berpikir. Hati-hati juga dalam menerima pemikiran-pemikiran orang lain ya. Jadi kalau pemikiran, kan ada, kalian punya banyak teman, punya banyak relasi, hati-hati juga menerima pikiran dari orang lain, segala sesuatu yang advice negatif, saran-saran negatif, pikiran negatif jangan diambil, jangan di feeding ke pikiran-pikiran kita. Do not feeding your brain ya dengan yang hal-hal negatif itu. Karena apa yang kamu konsumsi untuk pikiranmu itu yang akan mengontrol hidup. Ya, jadi nggak sembarang orang loh ya, nggak semua orang kasih kita hal-hal yang positif. Jadi hati-hati sekali untuk kita menerima juga saran-saran orang lain atau pikiran-pikiran orang lain. Oke, sampai di sini kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup dengan satu statement. Udah ngantuk ya? Kelamaan nih ya? Kelamaan kan? Oke. Statement ini dari Matius 9 ayat 4 dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu.
Dia mengatakan, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ya, Tuhan Yesus itu ternyata tahu isi pikiran manusia itu kebanyakan ternyata hal-hal yang jahat. Kita akui, mau nggak akui, mau tidak diakui atau diakui, isi pikiran kita itu banyak yang jahat. Iri, dengki, apalagi iri, dengki, apalagi tuh yang biasanya sering jahat. Sombong, apalagi itu banyak kan. Jadi pikiran-pikiran, kalian coba telaah gitu. Dalam sehari kita bisa berpikiran negatif itu berapa kali? Berapa banyak? Berapa persen? Banyak banget. Kamu lihat teman kamu yang apa? OOTD-nya bagus hari ini, terus kamu ngerasa iri, terus kamu ngerasa dengki gitu kan? Atau kamu ngelihat teman-teman kamu yang gimana, kamu udah. Jadi isi pikiran kita itu, Tuhan Yesus tahu, kita banyak mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang jahat dari dalam hati kita. Luar biasa nggak sih? Ternyata kita sejahat itu, semengerikan itu. Jadi kalau kita sadar bahwa posisi kita ada di posisi itu, sering berpikiran jahat, maka kita harus mulai dari sekarang ini belajar untuk meruntuhkan semua benteng-benteng itu, ya, meruntuhkan semua yang selama ini menguasai pikiranmu dan pikiran saya, ya, yang mengontrol pikiranmu dan pikiran saya. Semua yang jelek-jelek, yang negatif-negatif, yang toksik buang, ya, jangan disimpan. Mulailah berpikir pada konteks yang kekal. Segala sesuatu yang kekal itu yang patut kita pikirkan. Yang tidak kekal tidak perlu kamu masukkan ke dalam pikiran kamu. Jadi mulailah fokus kepada pikiran-pikiran yang membangun, yang positif, dan yang kekal. Seperti firman Tuhan kita malam hari ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, jadi akhirnya teman-teman FKMKFT, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya. Yang lainnya jangan. Oke? Mari kita sama-sama berubah, mari kita sama-sama bertransformasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini seringkali pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang tidak kekal, pikiran-pikiran yang tidak suci, Tuhan, menguasai dan mengontrol hidup kami, Tuhan. Ampuni kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Dan ampuni kami juga, Tuhan, kalau kami selama ini tidak mengisi pikiran-pikiran kami dengan firman Tuhan, dengan pikiran-pikiran yang berasal daripada Kristus. Ampuni kami, Tuhan. Tapi malam hari ini, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami kembali melalui firman. Biarlah segala sesuatu yang positif, segala sesuatu yang membangun, dan segala sesuatu yang bernilai kekal, biarlah itu yang menguasai pikiran kami. Dan kami juga berdoa dari KFT, Tuhan berkati kehidupan mereka, Kristus. Beri damai sejahtera kepada mereka, Tuhan, agar mereka mampu menguasai hati dan pikiran Tuhan dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui akal. Dampingi mereka, setiap mereka yang sedang mengerjakan tugas akhir, dampingi mereka juga yang sedang mengerjakan tugas-tugas praktikum atau tugas-tugas perkuliahan, ataupun sedang ada yang praktik kerja lapangan, atau apapun yang sedang dikerjakan mereka. Juga untuk teman-teman pengurus di FKM KFT, Tuhan yang kiranya memberkati mereka. Memberkati mereka untuk menjadi berkat juga bagi setiap orang yang ada di Fakultas Teknik dan setiap orang yang mereka temui, baik di kosan mereka, di gereja mereka, atau di komunitas mereka yang lain. Tuhan, hamba rindu untuk melihat anak-anak-Mu ini kelak menjadi alumni-alumni yang takut akan Tuhan, yang juga menjadi berkat di tempat-tempat gereja, di tempat kerja mereka masing-masing, dan di tempat pelayanan mereka masing-masing. Tuhan, kami mau berserah, cukupkan apa yang mereka perlukan, berkati orang-orang tua mereka yang membiayai mereka, dari rumah mereka, dari pekerjaan mereka. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami semua. Amin. Silahkan, Fani. Terima kasih kepada Kak Yati untuk firman yang telah dibagikan. Hal yang dapat aku simpulin itu, pikiran kita ini adalah sentral di dalam kehidupan kita, begitu juga untuk diri kita, karena kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Untuk itu sangatlah penting kita untuk menjaga pikiran kita.
tadi juga dikasih tahu cara-caranya. Yang pertama, menjadi manusia baru, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di kehidupan kita. Yang kedua, meminta Tuhan untuk memenuhi diri kita dengan damai sejahtera. Kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Dan yang ketiga, memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, karena keintiman kita dengan Tuhan akan memimpin hati dan pikiran kita. Dan begitu juga kita memiliki kehidupan doa yang harus selalu berjalan. Dan yang keempat, mengganti pikiran kita dengan dari hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif, karena Tuhan mau pikiran kita dahulu yang berubah, lalu keadaan kita yang akan dirubah oleh Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita mau angkat satu lagu penyembahan yang berjudul Kupikirkan Semua Itu. Ketika ku khawatir kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam
Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan warta FKM-KFT. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom abang kakak dan teman-teman semua. Warta FKM-KFT pada malam hari ini, yang pertama, bersyukur kepada Tuhan karena terlaksananya PU Topikal pada hari ini, 4 Juni 2021. Yang kedua, berterima kasih kepada para pelayan yang telah mengambil bagian untuk pelayanan PU Topikal pada hari ini, sharing Kak Yeti Oktavia, WL Kak Giovanni Pingkan TE18, dan pendoa syafaat Risma Anggita TG20. Yang ketiga, FKM-KFT mengucapkan selamat ulang tahun kepada abang, kakak, dan teman-teman yang berulang tahun dari tanggal 22 Mei sampai 4 Juni 2021. Ada Diabetrik TG20, Kak Miliviana TK16, Afsel Karigan TK20, Bang Lodewik TS15, Rian Nathanael TS20, Kak Brenda Natasha TA17, Resra Sandi 20, dan kirimkan pokok doa pribadi ke akun WA FKM-KFT atau ke pengurus. Pak Yesi. Untuk warta keuangan kepada Kak Yesi dipersilakan. Shalom kakak dan teman-teman, warta keuangan FKM-KFT dari tanggal 23 Mei sampai tanggal 4 Juni 2021. Pemasukan sebesar Rp0, pengeluaran sebesar 151.500, saldo sebesar 301.500. Demikian warta keuangan FKM-KFT dari sumber KT. Shalom. Demikian warta FKM-KFT pada malam hari ini. Shalom. Terima kasih kepada Clara untuk warta yang telah dibacakan. Selanjutnya kita akan mengangkat pokok doa syafaat kita. Kepada Risma dipersilakan. Sebelumnya suara aku kedengeran enggak? Kedengeran, Risma. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat, anugerah, dan penyertaan-Mu kami dapat berkumpul untuk melaksanakan Persekutuan Umum Topikal FKM-KFT 2021. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena telah terlaksananya persekutuan ini Tuhan, walaupun dilakukan secara daring, tetapi tidak mengurangi sukacita kami dalam memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih karena Engkau telah berkenan memakai para pelayan yang boleh berpartisipasi pada persekutuan umum hari ini, Tuhan. Pakai pelayan-Mu Tuhan, bimbing kami agar dapat terus melayani Engkau dengan sepenuh hati, Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan sharing firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk terus melayani Engkau. Berkati dia, berikan dia kesehatan terus agar dapat terus memberitakan kebenaran firman-Mu bukan hanya kepada kami yang telah mengenal Engkau, tetapi kepada mereka juga yang belum mengenal Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, apapun yang menjadi pergumulan, cita-cita, dan kerinduannya, Engkau Tuhan, Engkau yang membukakan jalan. Kami juga berdoa Tuhan untuk abang, kakak, yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan seminar, laporan, dan persiapan untuk KKN dan KP. Kau yang tahu semua pergumulan mereka, Tuhan. Berikan mereka kemudahan dalam menghadapi itu, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk abang, kakak, dan teman-teman kami yang saat ini sedang berulang tahun. Biarlah bertambahnya usia mereka saat ini, Tuhan.
mereka lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Berkati mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau yang memenuhinya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk abang, kakak, dan teman-teman kami yang sedang sakit. Sembuhkan mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu kepada mereka Tuhan untuk dapat segera pulih sehingga dapat beraktivitas kembali dan melayani Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan dan rezeki keluarga kami di rumah Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan. Semua Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Berikan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk pemerintahan dan negara Indonesia yang saat ini sedang mengalami COVID-19 dan bencana alam Tuhan. Jauhkan virus ini Tuhan dari negara kami Tuhan, dan sembuhkan mereka yang saat ini sedang terinfeksi virus ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan dalam menghadapi itu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan dan seluruh aparat yang ada di bawahnya. Anugerahkanlah Tuhan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Provinsi Lampung. Berkati pemerintah provinsi kami Tuhan, berikan juga mereka hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan yang lebih dan semakin sejahtera untuk provinsi kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Universitas Lampung dan Fakultas Teknik agar menjadi institusi yang menghasilkan penerus bangsa yang berintegritas. Dan kami juga berdoa untuk setiap PDO yang ada di Unila ini Tuhan agar tetap menjadi wadah pelayanan yang utuh di setiap fakultas dengan keadaan yang seperti sekarang ini Tuhan. Tuhan Yesus, itulah doa dan permohonan kami. Kami tahu Engkau mengetahui Tuhan. Engkau pasti mendengarkan doa kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah Puji Tuhan, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau menyatakan kesetiaan Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Selanjutnya kita akan tutup ibadah ini kepada Kayeti dipersilakan. Mari kita tutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan, ibadah kita telah selesai. Pada teman-teman, aku persilakan mengambil satu dulu masing-masing, satu dulu. Satu dulu selesai. Shalom semuanya. Mungkin sebelum kita meninggalkan room ini, kita mau ada dokumentasi dulu. Mungkin bisa teman-teman nyalakan kameranya. Ya, teman-teman. Mungkin bisa mulai ya. Satu, teman-teman bisa bergaya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yang di slide sebelah. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman semua. Mungkin sebelum itu kita mau ngucapin terima kasih juga ya kepada Kak Yeti. Kita sama-sama bilang terima kasih Kak Yeti. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Yeti. Sama-sama. Tuhan Yesus berkati kalian semua ya. Sampai ketemu lagi. Shalom. Ini MB. Shalom, Bang Andra. Shalom, teman-teman. Shalom, Kapan. Mungkin ada dari Fani yang mau disampaikan.
dulu. Apa Dek? Kenapa Dek? Katanya Fani mau nyampein sesuatu, Kak. Enggak. Ya Kak, mungkin terima kasih kepada Kak Yeti yang sudah menyempatkan dan mau bersedia menjadi pembicara pada hari ini. Dari aku perwakilan pengurus juga minta maaf kalau misalnya ada kekurangan. Ya, mungkin untuk menutup doa pelayan bisa kepada Edu. Boleh, Dok. Mungkin sebelum kita menutup persekutuan ini, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kurnia surga mulia, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami telah melaksanakan persekutuan kami, persekutuan umum topikal di FKM KFT ini Tuhan. Kiranya Kau berkati firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu Kak Yeti, agar dapat kami tanamkan dalam hati dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau berkati, agar Engkau bimbing, Engkau sertai, hingga kami beristirahat dan Engkau bangunkan esok di pagi hari untuk melakukan kembali aktivitas kami seperti biasa Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Fani, terima kasih. Siapa panggilannya? Edo, Kak. Edo, terima kasih ya Fani, Edo, semangat pelayan. Ya, terima kasih ya Kak. Shalom.